Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, alhamdulillah pada kegiatan aksi nyata ini, mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah dalam kegiatan CGP ini, mari kita dukung, kita semua mudah-mudahan dengan adanya guru CGP di sekolah kita, selanjutnya sekolah kita ada perubahan untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin dari saya cukup sekian, akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sehat semua ya ibu-ibu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di depan dan memaparkan aksi nyata pada kali ini, di mana sekarang hari Kamis tanggal 6 bulan 6 2024. Saya ada tugas dari Diklat CGP bahwa harus melakukan aksi nyata di modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Di sini pengembangnya Ibu Andri Nur Cahyani SPD MS, Ibu Diah Samsiati Rajasa MSR, DR Murti Ayu Wijayanti MPD. Beliau adalah pengembang dari modul budaya positif. Kita sedikit demi sedikit akan membahas yang namanya budaya positif, di mana dengan harapan adanya budaya positif terbentuknya karakter sifat baik di sekolah kita, mau gurunya, mau siswanya, dan warga sekolah. Jadi diharapkan nanti modul budaya positif kita bisa mengimplementasikannya di sekolah. Ya, perkenalkan nama saya mungkin sudah kenal semua, Taufik Septiawan, unit kerja di SDN Koroncong, jabatan guru PJOK, hobi fotografi, pengalaman BIMTEK atau Diklat, PKP PJOK, GPK 1 mengenai konsep, GPK 2 mengenai keterampilan, dan sekarang saya sedang mengikuti CGP calon guru penggerak angkatan 10. Halo everyone, great teacher. Apa kabar semuanya? Guru hebat. Jadi kita itu semua guru hebat. Tidak ada yang guru yang tidak hebat. Oke. Ucapan dari saya terima kasih telah bergabung. Pada hari ini kita akan menjelajahi ilmu yang mungkin akan membuka pintu baru bagi kita semua. Mari kita berkomitmen untuk belajar dan berbagi dengan penuh semangat. Setuju? Setuju. Sebelum melangkah lebih jauh, di sini ada pertanyaan pemantik yang coba Ibu Guru sampaikan antara setuju dan tidak setuju. Instruksi pertanyaannya seperti ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu Guru setuju apa tidak setuju? Setuju, tidak setuju, tidak setuju. Gimana? Setuju. Ibu Ais setuju, nomor 1 setuju. Setuju. Oke, siapa lagi? Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. 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 Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, kita rangkum dulu. Ada yang setuju dan tidak setuju. Gak apa-apa. Perbedaan itu bakal menciptakan kolaborasi. Betul? Yang kedua,
Boleh dicatat nggak apa-apa. Setuju yang pertama jawaban, langsung aja jawaban, tidak setuju boleh. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Oke, setuju. Nanti saya minta penjelasannya kenapa bilang setuju dan tidak setuju ya. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Ibu? Setuju. Setuju. Terus? Setuju. 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 Ya, setuju. Oke, setuju ya. Gimana Bu perasaannya? Padahal pertanyaan mudah ya. Karena di sini ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini yang kita tidak sadari bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ini bertentangan gitu. Mau tahu jawabannya apa nanti aja? Nanti kita balik lagi ya. Kita save. Yang pertama ada yang bilang setuju, tidak setuju. Ini setuju apa? Setuju semua. Ini setuju semua. Berarti tidak setuju, setuju semua. Oke, lanjut. Biar jadi penasaran. Setelah mempelajari pasti ibu guru bakal tahu jawabannya seperti apa. Oke, lanjut. Kita pada sesi ini, aksi nyata ini, kita akan membahas ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi tentang 5 posisi kontrol, yang keenam restitusi segitiga restitusi. Ya, ada 6 pembahasan kita hari ini. Jadi mohon Ibu tetap bersabar dan semangat. Kalau lapar, acungkan tangan. Oke, lanjut ya. Kita ke pembahasan nomor 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sekarang ada permainan Bapak Ibu. Permainannya seperti ini. Nanti dari permainan ini akan terlihat bahwa tekad seseorang itu untuk menjaga harga dirinya atau menjaga sesuatu yang berharga bagi dirinya itu akan terlihat. Jadi saya minta 1-2 orang guru untuk mempraktekkan ini. Ada A dan B. Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Oke, boleh kertasnya? Oke, sini 1 kertasnya. Siapa yang mau jadi model? 2 orang boleh? Bu Susi boleh maju. 1 lagi? Enggak apa-apa, ini hanya permainan kok. Terima kasih buat Ibu Susi dan Ibu yang ikut berpartisipasi pada permainan ini. Ini akan melihat kita tentang perubahan paradigma yang selama ini kita laksanakan di sekolah. Oke, sekarang kita switch dulu. Yang menang yang dikepalkan tangannya, yang kalah harus jadi yang B. Oke, Bu Susi yang pegang ini kertasnya. Bu Susi tulis sesuatu yang paling berharga Bu Susi, jangan dikasih lihat ke Bu Sekarang tugas dari Ibu adalah mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta teman Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi nanti kita lihat. Sekarang silahkan Bu mau pakai apa, memujuk, mau mengancam, menghardik. Ibu Susi silahkan pertahankan itu atau serahkan itu, tergantung Bu Susi. Karena semuanya ada di kendalinya Bu Susi ya. Oke, silahkan. Bu Susi, boleh saya
melihat apa yang ada di genggaman Bu Susi. Hah? Ayo dong Bu Susi, lihat kan, saya pengen lihat. Ayo Bu Susi, kita kan udah. Saya ingin mengetahui saja apa yang ada di genggaman Bu Susi. Bisa, ini nggak bisa diambil. Itu rahasia ya. Karena ini adalah bagian dari hidup saya. Pengen tahu dong Bu Susi, bagian dari hidup Bu Susi. Ya orang paling terpenting, yang paling segalanya lah pokoknya. Emang nggak bisa hidup tanpa ini. Ayo dong Bu Susi, lihat kan, kita kan udah teman dekat. Nanti Nggak bisa. Mohon ayo maaf, dong Bu mohon Susi. maaf, tidak bisa. Ayo dong Bu Susi. Tidak bisa, mohon maaf. Kalau saya kasih nanti hidup saya hancur. Nanti saya bisa bantu untuk sharing. Tidak bisa. Ayo dong. Oke, jadi terima kasih. Terima kasih ke Bu Susi, kasih applause. Pegang aja Bu Susi, pegang dulu. Duduk aja, boleh silakan duduk kembali. Jangan dikasih tahu kan rahasia. Siapapun itu berarti itu lagi mencoba merayu. Ya, Bu Susi masih pertahankan. Apa yang kita dapat pelajari dengan hal yang seperti ini, bahwa Bu Susi dia mempunyai kendali yang sangat besar. Karena itu poinnya berharga dari Bu Susi, dia tidak akan memberitahu, apalagi itu sifatnya yang sangat rahasia. Berharga, rahasia, apapun itu, mau diancam segala macam, Bu Susi bakal mempertahankannya. Berarti ada suatu tekad dari Bu Susi untuk mempertahankan itu. Bu mencoba dengan segala upaya supaya Bu Susi ini dikontrol. Benar tidak? Dengan rayuan dan segala macam Bu Susi ini supaya dikontrol. Bukan mau membukanya. Sekarang mau dipaksa sama siapa aja Bu Susi pasti nggak mau. Karena Bu Susi bakal mempertaruhkan nyawanya untuk hal yang semacam itu. Karena bersifat rahasia. Mungkin aibnya, mungkin kesayangannya, mungkin bendanya, segala macam itu bakal dipertahankan. Kenapa seperti itu? Bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Paham ya? Kuncinya seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain atau menghasut orang lain, tidak bisa. Seperti layaknya kita selama ini mengontrol murid harus rajin. Murid itu mungkin dia punya tindakan alasan tersendiri. Makanya dia ada yang rajin secara internal atau eksternal. Oke, kuncinya seperti itu ya. Paham? 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 Oke. Ada pertanyaan? Belum? Ada? Belum? Belum. Oke, kita lanjut. Dari permainan ini kata kuncinya adalah mempertahankan tekadnya, tetapi seseorang akan mempengaruhi dari tekad tersebut bahwa kita bisa bertahan atau tidaknya. Oke, lanjut. Selama ini kita berharap adanya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini kebanyakan kita menggunakan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang poin 4 ini itu termasuk ilusi. Apakah ada di dalam diri kita ilusi yang semacam ini? Berarti ini paradigma dulu yang mesti kita rubah. Kebanyakan kita berpikiran, oh murid supaya rajin belajar harus bagaimana ya? Itu kan ilusi kita. Tapi tidak menerapkannya dengan secara positif. Atau yang kayak gini, oh mungkin dengan hukuman seperti ini bahwa bakal oh yo nyapu halaman, karena kamu tidak menulis kamu nyapu halaman. Halamannya bersih, emang bersih itu, tapi nanti ada faktor lain yang menyebabkan itu ilusi kita. Oh bahwa ini anak itu bakal bersih, tanggung jawab segala macam, itu semuanya sebenarnya hanya ilusi kita untuk mengontrol murid itu.
Jadi kan kebayang tuh. Jadi pertanyaan yang tadi, pemantik yang tadi ada kaitannya di sini. Jadi mulai kebuka. Yang merasa ngejawab yang setuju nanti ada mungkin sekarang samar-samar setuju apa tidak setuju nih. Oke, lanjut. Nah, perubahan paradigma yang sekarang dari dulu sampai sekarang kita pakai adalah stimulus respon. Biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus begini, kamu harus gini ya. Nanti ya gitu juga, nggak boleh kayak gitu. Ya, ini stimulus respon yang biasa kita lakukan. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilakunya buruk, wah berarti orang ini salah gitu, kebanyakan. Orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus kita nih biasanya. Kita kata Bu Susi gini kita ikut-ikutan padahal enggak juga. Saya bisa mengontrol orang lain. Belum tentu juga, enggak bisa juga sih. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Pemaksaan biasanya kayak gitu, ada bujukan yang gagal. Model berpikir menang atau kalah. Siapa yang menang yang kalah? Ya udah kamu menang yang kalah. Nah, di sini kita akan jawab di sini stimulus ini nanti kita akan rubah ke teori kontrol yang bersifatnya positif. Yang tadinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita akan rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi enggak semuanya sama. Mungkin anak A maunya ke sana. Enggak mungkin juga dong anak B mau ke sana juga, nggak mungkin. Kecuali kita digiring opini ilusi kita. Ya udah ke sana aja, mau dong gini-gini karena di sana permainannya seru atau berenangnya ke sana aja nanti liburannya ke sana gitu. Dengan ilusi kita digiring opini-opini kita ke situ. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Dia walaupun berbuat buruk misalkan kayak gini. Dia terlambat sekolah. Pasti dia punya tujuan. Dia terlambat sekolah buruk tidak perilakunya? Sering terlambat sekolah? Sering buruk. Pasti dia punya tujuan, punya alasan tersendiri. Mungkin dia di rumahnya mesti beres-beres dulu. Karena selama ini kita tidak menggalinya. Jadi taunya, oh kamu lambat, langsung menjas kamu buruk, kamu salah. Nilai di kedisiplinan kamu jelek, seperti itu. Langsung ke bawah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, contohnya seperti permainan tadi. Dibujuk, mau dikasih uang, mau naik haji. Bu Susi mau nggak naik haji? Saya kasih, tapi buka dong itu rahasianya. Tergantung Bu Susi. Dia mau menggadaikan kerahasiaannya dengan yang seperti itu apa tidak. Kalau Bu Susi masih bisa dikontrol, berarti Bu Susi tidak mempunyai pendirian yang teguh. Ya. Jadi, oke. Kolaborasi kondensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini nih kolaborasi nih. Nggak ada pemaksaan atau kayak gimana. Kolaborasi seperti ini kita. Bukan nanti saya aja yang berdiri, nanti semuanya mestinya harus berdiri di sini. Semua harus berbagi. Nanti dengan keahliannya Bu Susi keahliannya seperti apa? Bu Bu Mia, Bu Haji Mia, Bu Eka, Bu Eis, Bu Tatu, semua punya keahliannya. Silakan. Kita berbagi, itu namanya berkolaborasi. Model berpikir menang, jangan ada yang kalah sebenarnya. Harus berusaha untuk yang terbaik. Kalau ada bahasa kalah nanti kalau di sekolah bukan karena berprestasi ya, bukan kayak suatu pertandingan. Jangan sampai ada kalah gitu. Harusnya ya menang semua. Walaupun ada nanti kadarnya berapa menangnya gitu. Oke, lanjut. Kita sedikit paham. Nah, ini arti dari apa makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates and Plato katanya. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai.
Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya disiplin ini dia bersifatnya eksternal. Ada pengaruh dari orang lain, bukan dari dirinya. Kalau ibu-ibu kebanyakan kan nih pagi udah pasti nyuci, udah pasti masak. Itu ada pengaruh eksternal tidak dari orang lain? Mungkin kan kesadaran diri sendiri ya, udah kewajiban kita ya udah. Gitu. Contoh mudahnya seperti itu yang biasa kita lakukan. Nanti penerapannya ke anak seperti itu. Jadi enggak harus dipaksakan, biar kita mencari cara untuk dia sadar sendiri. Oke? Lanjut ya? Ada yang ingin ditanyakan? Apa ingin tidur? Apa ingin mengantuk? Karena kamera ini sedang live ini. Ya. Oke, lanjut. Ngantuk ya? Nanti bentar, nanti kita ada ice breaking. Nilai-nilai kebajikan seperti ini. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan mempunyai sifat-sifat positif manusia, ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut harus bersifat universal. Universal itu semua lintas itu harus dapat. Menurut William Glasser tentang teori kontrol 1984 dan Gosen 1998. Nah, di sini ada beriman, mandiri, bernilai kritis, berkegiatan global, bergotong royong, kreatif. Ini apa ini? Ini apa? Profil pelajar. Jadi profil pelajar Pancasila itu sudah memenuhi nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut? Lanjut. 2. Pembahasan yang pertama udah. Ada yang bertanya? Untuk pembahasan yang pertama tentang disiplin, apa tentang ini? Oke, silahkan. Bagaimana caranya kita bertujuan baik untuk mendisiplinkan siswa? Contohnya membiasakan. Karena kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti bisa itu kan. Cuma kadang di sini kita tentang mendisiplinkan dan hukuman sepertinya erat kaitannya. Tujuannya baik untuk mendisiplinkan, tetapi kadang ada anak yang ngeyel. Nah, di situ kita tidak bisa gimana ya? Langsung ingin menghukum. Contohnya gini, setiap hari Senin anak harus memakai seragam untuk upacara, memakai topi, dasi, sepatu dan lain sebagainya. Tetapi anak itu tidak memakai seragam, itu kan salah satu tidak disiplin. Apakah kita untuk menghukumnya salah? Padahal kita tujuannya baik untuk mendisiplinkan anak. Bagaimana caranya? Oke, bagus, sangat bagus sekali pertanyaannya. Sudah mencakup ini semua. Nanti jawaban lengkapnya ada di paling belakang. Sebenarnya itu pertanyaan yang sangat jauh sekali dari materi yang akan kita sampaikan, tapi saya akan berusaha memaparkan sedikit bahwa kenapa kita harus menggunakan sistem hukuman. Apakah tidak ada cara lain lagi untuk mengganti sebuah hukuman? Misalkan dengan kata konsekuensi. Beda. Hukuman akan bersifat ketidaknyamanan bagi peserta didik jangka panjang. Tapi kalau konsekuensi, berarti konsekuensi itu yang sudah dibuat, keyakinan yang sudah dibuat bersama. Misalkan gini, dasarnya kalau kita belum membuat peraturan sekolah atau keyakinan sekolah, karena berbeda
peraturan sekolah dan keyakinan sekolah, atau keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas, ya. Kalau keyakinan sekolah berarti gini. Datang ke sekolah hari Senin menggunakan pakaian putih-putih, seragam putih-putih misalkan. Diumumkan di rumah masing-masing, atau kita pasang poster. Berarti itu pada setuju tidak gitu? Dari siswanya, dari gurunya, dari kepala sekolah setuju tidak bahwa hari Senin itu menggunakan pakaian warna putih untuk upacara? Setuju misalkan, semua unsur setuju. Berarti itu adalah keyakinan yang dibentuk secara bersama. Lanjut dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana orang itu dia tidak menggunakan pakaian itu pas hari Senin? Berarti dia itu sudah melanggar keyakinan yang telah dibuat, tapi bukan dengan hukuman, dengan konsekuensi. Nanti di situ ada konsekuensinya jika tidak menggunakan pakaian hari Senin putih-putih. Tapi sebelum itu berarti memang harus dibuat terlebih dahulu aturan dari sekolahnya. Ya, betul. Iya. Dan Berarti yang harus dibenahi memang aturan sekolah dulu, baru diterapkan kepada murid, dan itu harus didiskusikan setuju atau tidak atau muridnya. betul. Nah, ini kadang keleluasaan, ya maksud saya gini, kalau misalkan diberi keleluasaan yang terlalu demokrasi kepada murid, akhirnya murid malahan yang akhirnya sesuka mereka. Ya. Kayak misalkan kejadian anak pada saat kita harus mendengarkan anak pada saat mengajar, ya kan? Bagaimana anak A curhat, bagaimana anak B curhat. Pada saat ini ada beberapa anak yang menghampiri guru, ada satu anak atau dua orang anak yang malah keluar tanpa kesadaran guru. Oke. Akhirnya misalkan mereka bolos. Nah, di sini yang nggak ada kendali akhirnya. Oke. Jawabannya masih sama sebenarnya. Kalau yang tadi Ibu Tatu bilang permasalahan yang tadi itu adalah keyakinan sekolah. Berarti lingkupnya keyakinan untuk keseluruhan warga sekolah. Tapi yang kalau dari Bu Eka itu masuknya ke keyakinan kelas. Jadi nanti beda, keyakinan sekolah urutannya A, B, C, D gitu. Untuk keyakinan kelas itu disesuaikan dengan guru kelasnya masing-masing dan muridnya masing-masing. Misalkan harus saling menghormati, ya berarti menghormati apa? Harus saling menghargai. Kalau tadi berarti yang bertanya segala macam ada yang keluar, berarti harus apa? Ya kan? Hah? Harus ada menghargai. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita diharapkan. Nah, ya, jadi keyakinan sekolah sama keyakinan kelas. Kalau kita belum membuat itu namanya bukan konsekuensi, tapi hukuman. Karena hukuman itu nanti akan bersifat buruk nantinya. Yang belum disepakati itu namanya hukuman, meskipun positif. Dia nggak nulis karena tidak ditulis keyakinan kelasnya, ya kan? Kata ibu guru, karena kamu nggak nulis, kamu bersihin ruangan. Bersihin ruangan positif tidak? Positif. Tapi karena keyakinan kelasnya tidak dibuat, berarti itu adalah suatu hukuman. Hukumannya itu memang biasanya ada yang sejalan, ada yang tidak. Nyambung nggak? Orang nggak nulis suruh bersihin. Tapi kan di sekolah ini ada tata tertib. Ya, berarti tata kan tertib. itu masuknya kedisiplinan kan? Ya. Tata tertib sekolah berarti itu masuk ke keyakinan sekolah. Betul, keyakinan sekolah. Tapi apakah tata tertib itu sudah disetujui bersama antara guru, kepala sekolah dan murid? Jadi tidak bisa harus kita bikin harus seperti ini gitu. Gak bisa.
Kita hanya memberikan arahan bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah. Datang sekolah jam segini gitu. Setuju apa tidak? Setuju. Kalau ada yang tidak, kenapa tidak setuju? Nah, nanti ada jawabannya pakai segitiga restitusi. Harus tahu dulu kenapa gitu. Udah? Oke? Kan pernah kan di sini ada terpampang Bapak. Terus? Tata tertib sekolah SD Koroncong dan di bawahnya tata tertib SD Koroncong bla 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 1 2 3 sampai dengan seterusnya. Terus di situ ada sanksi Ya. yang tidak mematuhi tata tertib. Ya. Nah, itu berarti kan sudah disetujui Sama siapa? sama siswa dan sama gurunya. Dibuatnya? Dibuat oleh guru. Seharusnya dibuatnya jangan sama murid juga. Jadi kita harus dipresentasikan ke murid bahwa ini peraturan sekolah seperti ini ya. Nanti konsekuensinya jadi bahasanya kita nanti rubah. Keyakinan sekolah ini ya. Datang pagi nanti hari Jumat pakaian ini segala macam ini. Konsekuensi jangan sanksi lagi. Konsekuensinya ini ya. Jika tidak, jika ini harus seperti ini, harus seperti ini. Nama. Nah, ini yang disebut paradigma itu, perubahan paradigma. Oke, sekarang kita membahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nanti bakal terjawab nih semua nih. Ini sebenarnya memang pas modul bagian budaya positif ini alot, Bu. Banyak kejadian-kejadian emang bener ini kalau lagi kita debat di Rukol itu ruang kolaborasi ini bener pangramena gitu. Rame banget ini. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya mikirnya kayak gitu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya itu orang mikirnya kayak gini, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Saya kalau tidak ikut bersih-bersih apa ya nanti terjadi ya? Nah itu udah hukuman, udah pikiran kayak gini. Tetap dia mengerjakannya, nyapu-nyapu, bersihin gitu kan. Oh, karena takut. Nah ini dia mengerjakannya udah bener, tapi dia masih ada motivasi eksternal. Karena ketakutan itu, mungkin takut sama ibu guru Susi, mungkin ibu takut sama ibu Haji Miyah gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi dari sekolah atau dari guru-gurunya, berupa permen atau macam. Nah, itu biasanya hanya masih motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya ya gitu. Berarti kalau saya ikut lomba nanti saya bakal dapat apa ya gitu. Jadi masih motivasi nih. Motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal, tujuan menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi itu hanya dari keyakinan dirinya sendiri. Sadar diri aja. Misalkan Ibu Susi ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Itu setiap hari kayak gitu ya Bu Susi? Bu Susi kalau pagi kayak gitu, Ibu takut menghindari teguran dari kepala sekolah apa emang takut diomongin sama guru-guru yang lain? Bukan, karena emang itu tanggung jawab. Jadi seperti itu contohnya katanya Bu Susi. Jadi dia kalau pagi itu berangkat ke sekolah emang karena kewajiban dia ya seperti itu. Jadi bukannya takut sama kepala sekolah, takut diomongin di segala macam, bukan. Itu berarti udah termasuk menghargai diri sendiri. Tapi ada juga kan yang datangnya ini takut sok pagi gitu, cuman pura-pura doang gitu. Ada yang kayak gitu juga. Lanjut ya. Udah paham ya? Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah noramung lepasing pangrih nging uga kuat kuasa aman diri priangga katanya. Mereka merdeka itu artinya
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu udah memerintahkan diri sendiri tadi Bu Susi. Jadi saya mesti berangkat pagi. Sekalinya saya terlambat mungkin ada urusan anak segala macam, tapi saya memberikan informasi kepada guru yang lain. Mohon maaf, izin saya agak terlambat karena ada keperluan yang mendadak seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi yang merdeka itu terlepas dari perintah, cakap membuat merintah diri sendiri. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Tadi ada nggak pertanyaan dihukum sama penghargaan nomor 1 itu? Pertanyaan pemantik. Nomor berapa itu? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh penghargaan penghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan. Jadi sebenarnya yang setiap memberikan penghargaan itu sama dengan dihukum. Jadi kalau dia pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang ada. Penghargaan tidak efektif. Jadi yang suka ngasih-ngasih penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga merusak hubungan. Biasanya diberi iya sih, itu diberi ini, cemburu sosial gitu. Atau penghargaan menghukum. Karena dia sering dikasih penghargaan, selama-lama kualitas dia jadi memburuk. Karena saya mah nggak dapet penghargaan, nggak mau jadi bukan dari diri sendiri lagi. Oke ya, suatu penghargaan berlaku sama dengan hukuman katanya. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Ayolah ikut lomba lah, nanti kamu gini loh, nanti kamu gini loh. Ayo. Motivasi. Iya, motivasi ya. Kalau tidak ada kalimat nanti kamu dapat ini ya, nanti kamu gini loh. Ya, sudah ada tercambuk hati kita bahwa paradigma kita memang harus dirubah gitu. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan bisa mengurangi intrinsik. Nah, di sini juga jelas banget. Kebanyakan yang biasa ikut-ikut segala macam dikasih penghargaan itu biasanya kualitasnya menurun. Karena kalau paksaan. Jadi kalau dia Jadi kemarin itu kata ibu kepala kan harus dari yang 1 sampai 3 itu harus dikasih hadiah. Jadi menurut ibu kepala supaya menarik anaknya supaya bersaing gitu. Betul. Jadi maksudnya baik ya Bu? Iya. Ya, memang penghargaan itu semuanya maksudnya baik. Iya, betul juga. Memicu anak untuk Iya, terus berkarya. betul. Tapi penghargaan itu berupa apa? Buku bagus kan ya? Buku bagus. Tapi lewat ujian juga bisa Nah, penghargaan. jadi sebenarnya Contohnya anak yang misalkan dia dapat nilai bagus, kita kasih aplaus gitu. Kasih jempol. nah, terus apa lagi? Ya, memang seperti itu seharusnya. Jangan ada penilaian atau perankingan. Sebenarnya, apalagi dikasih permen atau segala macam atau kita naruh, kamu dapat bintang berapa? Iya, itu suka Itu harus dirubah. Jadi ketika ada bintang 5, ya kamu bintangnya 4, kamu bintangnya 3. Gitu. Iya. Jadi itu harus dirubah. Ya, itu kan penghargaan. Tapi itu bisa merusak hubungan, bisa segala macam. Iya. Iya, betul. Gitu. Kayak gitu. Nanti dia lama kelamaan kan itu motivasi dari eksternal. Oh, saya pengen dapat bintang banyak nih. Itu bukan dari diri sendiri. Nah, Ada positif dan negatifnya itu. apanya? Penghargaan itu tadi yang dari eksternal. Penghargaan itu diperbolehkan, nanti diperbolehkan, tapi tidak berupa barang.
atau tidak melanggar nilai-nilai profil Pancasila tadi. Nah, yang tadi kayak tadi, jempol. Baik ya, bagus. Tapi kalau selalu dipajang atau dicantumkan atau berupa fisik, biasanya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau di SD kebanyakan kayak gitu. Di TK-TK di kelas rendah. Ya, jadi nanti sedikit-sedikit kita ubah. Mudah-mudahan sedikitnya dari materi ini ada gambaran. Lanjut ya. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Nah ini nih, seharusnya kita bukan penghargaan tapi apresiasi. Jadi bentuknya program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, tapi bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi dari poin ini pun sudah jelas, sudah bisa menjelaskan ini masing-masing kita. Jadi berbentuknya itu apresiasi. Jangan berupa langsung poin gitu, khusus. Nanti bergantian. Nanti kalau si ini terus dapat apresiasi dari kita, oh bagus ya, pas bagian si Siti misalkan, dia ada hal yang baik tapi kita diam aja. Ya gitu. Seharusnya harus bergilir, harus muter, harus semua. Lanjut ya. Oke. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan seperti ini. Kemarin saya perhatikan ini pembukanya. Ini pembukanya. Nilai kebajikannya berarti kalau ada perhatikan berarti di sini ada rasa empati besar sekali. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali, ini nilai kebajikannya, ini pembukanya. Jadi kalau kita kemarin saya perhatikan berarti ini sudah menemukan bentuk apresiasi. Nilai kebajikannya sesuai profil pelajar Pancasila ini rasa empati besar sekali. Karena diperhatikan. Enggak kayak gini. Kemarin kamu gini ya? Langsung dijudge sama kita. Kemarin ibu perhatikan kamu gini, kenapa ya gitu. Nah, itu udah ada rasa empati besar dari kita. Nilai kebajikannya itu ada gitu dari kalimat seperti ini. Dari kalimat seperti ini ada nilai kebajikan gitu. Latif, kemarin ibu perhatikan kamu lalagaan aja. Udah kayak gitu doang. Iya, itu yang sekarang. Iya. Kalau yang sebelumnya tidak. Iya, betul. Oke. Jadi situasinya itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Biasanya situasi ini menentukan apapun itu situasinya. Misalkan lagi berantem, lagi ada permasalahan segala macam, ini bisa menolong murid. Maksudnya ke situ. Jadi seakan-akan muridnya itu dikasih benar perhatian gitu. Jangan, "Woi, kamu gini." Oh, jangan. Gitu. Seakan-akan dia diperhatikan, pasti dia akan terbuka perasaannya. "Iya, Bu, tadi saya gini, Bu. Gini. Terus kamu ini gini enggak?" Nah, kalau kembali lagi ke keyakinan kelas, kamu tahu kan keyakinan kelas yang kita bikin? "Iya, Bu." Nah, tapi kalau keyakinan kelas belum dibuat, ya udah itu hukuman tetap, bukan konsekuensi. Kalau saya menghargai kamu ya nak gitu. Kayak gini. Terus berarti bentuknya adalah kepedulian. Berarti kita kalau udah menghargai berarti kita udah peduli sama dia. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok seperti itu misalkan. Nak, saya hargai kamu ya udah ngebantu teman kamu. Karena teman kamu ini belum bisa nulis misalkan. Pembukanya terima kasih untuk, nah biasanya ditutupnya sama terima kasih ya.
Biasanya, udah Wen, ya udah kerjain, udah segala macam. Udah Bu, ya. Gitu aja biasanya kita. Nggak pakai terima kasih. Lewat aja udah. Kadang ada pakai, kadang enggak gitu. Ya. Iya, jadi ini udah termasuk bentuk rasa nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Jadi segala macam sesuatunya ini tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, bisa kan gini, terima kasih ya nak udah mengambil kertas yang berserakan, seharusnya di mana? Dibuang di tempat sampah Pak. Oh bagus, nanti kan hasilnya seperti ini ya. Baik tidak kalau sampah berserakan? Tidak Pak, itu bakal kotor katanya. Udah ditaruh, terima kasih ya. Terima kasih deh. Paham? Lanjut? Lanjut. Oke. Berarti kita kalau balik lagi ke sini, berarti udah bisa jawab dong yang ini. Jadi hukuman dapat mendisiplin anak, setuju atau tidak? Tidak setuju katanya. Berarti benar nggak? Tidak. Woi, yakin sekali sekarang ya. Sekarang yakin sekali. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Tidak. Setuju tidak? Hah? Jadi tidak. Katanya. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Tidak. Wah, hebat sekali. Kasih aplaus buat kita semua. Waduh. Tapi kalau Apa? kitanya emosinya dijaga, Ya. Jadi kontrol emosi. harus dibenahi. Berarti ada kontrol emosi pada kita, ya. Jadi nanti ada 5 posisi kontrol. Jadi ada caranya menurunkan emosi kita, ada di 5 posisi kontrol tadi. Oke, lanjut ya ke yang tadi. Oke Bu, sama kayak tadi. Mungkin sekarang udah mulai ini Kak, Ibu tinggal milih hukuman atau konsekuensi sekarang. Kalau tadi setuju atau tidak setuju, hukuman atau konsekuensi. Ceritanya gini, tindakan guru nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Tidak. Ini apa jawabannya? Hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman. Benar. Konsekuensi. Ini oke. Ingetin ya, jawaban masing-masing ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Oke. Selanjutnya, murid diminta untuk pusap 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman? Murid diminta, konsekuensi ini. Murid diminta untuk pusap 15 kali karena tidak menggunakan masker. Diminta pusap 15 kali tidak menggunakan masker. Konsekuensi. Hukuman, Ibu. Hukuman juga. Oke, lanjut. Ingetin ya. Harus jujur sama diri sendiri. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman apa? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bagaimana? Nanti kita jawab. Iya, hukuman diganti konsekuensi. Ya konsekuensi. Enggak, ini tindak. Ini tindakan guru nih, maksudnya tindakan guru yang telah dilakukan. Ini termasuk apa nih? Kita harus bisa membedakan ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Kenapa Bu Es menggerung gitu? Ngantuk apa lapar ini? Ini mau konsekuensi karena itu mah disebutnya di dalam kelas, berarti kan keyakinan kelas ya. Weh, mantap. Boleh. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena nggak ada yang nyuruh. Konsekuensi. Kesadaran sendiri dia. Sudah konsekuensi kalau hukuman. Ya, kita lihat jawabannya ya. Iya kah? Benar kan? Oke. Karena dan kita sedikit aja ya. Nanti kita break dulu, makan dulu. Mencatat 100 kali katanya. Di buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini hukuman, nggak ada faedahnya gitu. Nggak ada faedahnya. Masa kita mau bikin keyakinan kelas kayak gitu? Positif apa faedah enggak gitu? Ya, benar, bagus. Lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini hukuman. Kenapa? Beda dengan yang ini. Karena di sini sudah ada konsekuensi dari guru olahraga. Karena masih satu jalur, satu pelajaran. Tapi kalau ini enggak nyambung. Ya, jadi makanya hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini hukuman karena tidak ada faedahnya. Kalau push up kan buat apa? Kebugaran fisik. Kalau masker kan buat keselamatan, ya. Oke. Menggantikan tugas teman. Ya namanya menggantikan, namanya berarti kan tanggung jawab. Berarti itu konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air juga sama, konsekuensinya harus seperti itu. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Karena emang sepatunya harus hitam, dia pakai sepatu putih. Akhirnya dia dihukum, dilepas sepatu seharian. Itu kan dia bakal malu, dia bakal sakit kakinya. Apalagi traumatik nanti di sini hukum. Oke, kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru, sekarang kita masuk ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi perbedaannya udah jelas bahwa hukuman itu bisa membuat anak sakit fisiknya, sakit hatinya. Ya, dengan jangka waktu yang lama. Terkadang kita pun punya pengalaman sendiri di sekolah, waktu kita sekolah dulu, waktu SD, SMP, kita terkadang pernah mempunyai pengalaman bahwa rasa sakit hati itu membekas gitu. Oleh guru siapa, karena apa, sebabnya apa gitu. Nggak tahu, sampai sekarang masih terbayang gitu, perasaan itu ada gitu. Model dulu pengalaman saya
dipukul pakai sepatu, wajah saya ditempelengnya pakai sepatu, jadi rasa sakit itu masih kebekas aja sampai sekarang gitu Bu, walaupun udah bertahun-tahun kayak gitu. Gak tahu tuh salahnya apa kayak gimana, tapi saya pernah merasakan bahwa saya pernah digampar pakai sepatu yang safety yang ada besinya. Tapi ya itu jadi cambuk aja buat saya juga. Lanjut, anak membenci kedisiplinan. Itu hukuman itu bakal membuat anak benci kedisiplinan. Kalau kita dihukum terus-terusan, dia malah semakin berontak. Tetapi kalau dengan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin karena kesepakatan yang dibuat itu bersama-sama. Karena dia udah ikut-ikutan sepakat, akhirnya dia juga bakal menghargai dirinya sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang kalau udah merasa hukuman itu terus-terusan diterima sama dia, kadang dia suka nyakitin diri sendiri. Masa bodoh lah gitu. Ada pemberontakan pasti dalam hatinya. Tapi kalau mendorong konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia menyesuaikan dengan kelasnya, dengan sekolahnya, dengan lingkungan masyarakat. Itu. Konsep diri yang buruk. Udah jelas hukuman itu bakal membuat konsep dirinya itu menjadi buruk. Kalau konsekuensi, konsep dirinya akan menjadi lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau dia untuk menghindari hukuman, biasanya dia suka berbohong. Tapi kalau udah ada konsekuensi yang dibuat bersama, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Enggak langsung secara instan, pasti ada perubahan sedikit demi sedikit. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi kalau anak itu, murid itu udah mendapat hukuman, pasti ada emosi yang di sini. Marah, rasa bersalah, marahnya karena nggak diterima, rasa bersalahnya mungkin karena saya melakukan kesalahan. Dipermalukan udah jelas, biasanya dipermalukan di depan temannya, di depan umum, merasa tak dihargai, pasti ada keminderan. Dia mundur nih, posisi emosi dia pasti mundur nih, mental dia. Tapi kalau konsekuensi kehilangan haknya, kehilangan hak, tapi bukan berarti hak kewajiban dia itu hilang juga, tapi kehilangan haknya. Tapi bersifat sementara. Dibuat tidak nyaman. Konsekuensi pun hampir sama dengan ini, tidak dibuat dengan nyaman. Pasti kalau dia melanggar sesuatu kesepakatan keyakinan kelas, pasti ngerasa tidak nyaman juga kalau dia melanggar. Diasingkan untuk sementara waktu. Jadi diasingkan sementara. Jadi nggak berkelompok dulu. Karena dia membuat kesalahannya sendiri, pasti dia diasingkan sendiri dong gitu. Karena konsekuensinya ya dia yang melanggar sendiri gitu, keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah. Oke, paham ya Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi udah jelas. Waktunya lama, ini pendek, ini keterbalikan dari sini semua. Lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari tahu definisi apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Makanya kita akan menggunakan restitusi. Karena restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan untuk menghukumnya, untuk segala macam, tapi restitusi ini yang akan kita pakai. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita tawarkan lagi ke mereka bagaimana sih caranya memperbaiki itu semua misalkan. Atau kamu terlambat aja, kenapa? Udah dijelasin bagaimana sih cara memperbaiki agar kamu tidak terlambat. Saya bisa Pak setel alarm pagi lebih awal, atau saya mandinya lebih awal biar agak terlambat. Jadi mereka sendiri yang menggali gitu. Menggali supaya memperbaiki diri sendiri. Baru kita nanti kasih apresiasi ke dia, oh baik, bagus, terima kasih ya. Gitu. Jadi orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia intinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada saling menghormati segala macam di sini.
Ya paham ya? Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi ini. Lanjut. Nah, di sini kalau kita masuk ke dalam hukuman itu termasuk identitas gagal. Jadi yang menggunakan posisinya ada di hukuman berarti udah identitasnya gagal. Jadi bakal di sini ada semua sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, akan tersakiti, pasif, agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut gitu. Ini semua ada di sini. Tapi kalau identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau yang tadi di sini, kalau yang ini dia ada di sini. Ini udah termasuk identitas sukses. Konsekuensi itu termasuknya ke netral. Jadi netralnya gimana ya? Belum bisa memperbaiki gitu. Belum bisa melangkah memperbaiki diri sendiri, cuman hanya mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dulu. Makanya dia netral. Tapi bukan bersifat hukuman. Dan juga bukan bersifat positif juga. Konsekuensi pun bisa berubah dari jadi pemikiran dia pasti kita ibaratnya konsekuensi, tapi pemikiran dia itu pasti ini hukuman. Makanya dia bersifatnya netral. Jadi makanya ini hindari identitas gagal, hukuman nanti pengaruhnya bakal negatif. Kalau sudah menggunakan konsekuensi, dia bukan negatif, bukan positif, tapi netral posisinya. Itu baru menggunakan konsekuensi. Nah, yang lebih bagus itu menggunakan restitusi. Jadi memperbaiki nih kondisi murid, kesalahan mereka. Kan kalau konsekuensi mah kan baru kamu melanggar keyakinan kelas, misalkan ribut di kelas, konsekuensinya apa? Harus menghargai teman, menghargai guru, itu kan? Itu masih netral. Tetapi kalau kita udah menggunakan restitusi, berarti kan ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana sih kamu supaya tidak ribut di kelas kalau lagi pembelajaran? Oh, seharusnya saya lebih fokus Pak, gitu sama pelajaran. Nah, di situ udah mulai tuh dia ke arah positif. Kebayang? Kebayang belum? Belum. Jadi restitusi itu intinya kayak tindakan. Ya, tindakan balik lagi ke definisi tadi. Nih. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kan kalau konsekuensi baru timbal baliknya gitu. Baru gini doang. Kamu kenapa nggak pakai sepatu? Nanti kena beling misalkan. Pakai sepatu, dia baru pakai sepatu doang. Belum kita ada restitusinya. Nah, gitu ya. Ya, mulai ada ini. Ya, mulai di sini ya, mulai memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sudah ya? Paham ya? Lanjut. Jadi itu udah mulai ke ranahnya positif. Nah, 9 ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan hanya cuman menebus, berarti itu masih motivasi eksternal. Cuman menebus doang mah. Nggak mempunyai kesadaran diri sendiri. Dia bukan dari belajar dari kesalahannya, tapi emang diperintah untuk belajar dari kesalahannya. Itu. Nah, ciri-ciri restitusi juga ini memperbaiki hubungan sama temannya, sama guru, sama orang tuanya bisa. Tawaran bukan paksaan. Gimana sih? Coba kalau kayak gini gimana? Kamu duduknya di sana dengan ini misalkan, supaya untuk menghindari itu, supaya kamu nggak main dulu, boleh seperti itu. Yang penting ada tawaran, jangan dipaksa. Kamu makanya jangan ribut, kamu berdiri di sini atau gitu. Jadi restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, ya itu untuk introspeksi diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri cara yang paling baik.
Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya dulu yang diambil, bukan tindakannya. Tindakannya karena bisa berbohong juga. Balik lagi ke motivasi eksternal. Dia nurut, tapi dia karakter dia nggak berubah gitu. Cuman dia oh ya udahlah gitu. Tapi karakter dia tetap kayak gitu. Pas kita tinggalin dia gitu lagi gitu. Iya. Nah, fokus pada solusi. Solusinya apa? Bukan permasalahannya. Solusinya kayak gimana nih supaya dia kayak berubah itu di kelas, jangan ribut aja gimana. Fokusnya ke situ, jangan ke permasalahannya. Tapi solusi untuk memecahkan masalah itu. Gitu. Jadi terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya yang berbuat salah itu biasanya dijauhi sama ya itu, hubungannya jadi renggang sama teman-temannya. Biasanya kayak gitu. Paham ya Ibu ya? Ada ciri-cirinya seperti ini. Jadi kalau kita udah sampai ke sini belajar kesalahan terus, walaupun ini belum bisa, tapi ini udah termasuk ciri-ciri restitusi. Kan nggak apa, bukan yang nggak mungkin. Dalam satu permasalahan nggak mungkin, jarang ada yang biasa menguasai ini semua. Pasti ada sebagian. Ada yang fokus ke solusinya aja, ada yang fokus ke mana tawarannya doang, gitu. Jadi nggak semuanya kadang. Tapi yang lebih bagus seperti ini. Tapi kalau sudah melaksanakan secara tidak sengaja kita sudah ada pada 9 ciri-ciri restitusi. Lanjut ya. Oke, sekarang nah ini keyakinan kelas. Apa yang mau ditanyakan yang tadi tentang restitusi? Yang mana? Poin mana sih itu ke 7. Di situ kan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Sementara arti dari restitusi itu kan tindakan untuk mengembalikan kejadian sebelumnya. Yang salah. Iya itu. Nah terus kalau kita di situ kan fokus pada karakter, berarti yang didahulukan yang tindakannya apa karakternya? Karakternya dulu, membentuk karakternya. Karakter positif itu bakal terbentuk kalau udah ada keyakinan kelas nantinya. Keyakinan kelas nanti disiplin positif, terus keyakinan positif, karakter positif nanti ada di situ semua. Kalau tindakan kata saya enggak jaminan orang itu bakal berubah menjadi karakter baik gitu. Jadi karakternya dulu positif, nanti dia kesananya bakal positif. Bukan di murid saja, di sekolah pun seperti itu bisa. Gimana? Sudah? Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Oke, ice breaking dulu. Kita kan udah makan tadi. Makan pagi, sarapan pagi. Yuk kita ice breaking. Sekarang tulis di bukunya atau di HP-nya boleh. Jawablah setiap pertanyaan dan kemudian baca dengan lantang dan jujur. Jadi baca sendiri masing-masing. Pertanyaannya kayak gini. Jika kamu menjadi hewan, apa saja selama 1 hari? Apa yang kamu pilih? Hewan apa yang kamu pilih? Jika saya. Jika ibu-ibu jadi hewan seharian, hewan apa nih maksudnya? Misalkan mau jadi monyet atau mau jadi kucing, mau jadi apa terserah. Apa yang ibu kamu pilih? Ini apa? Hewan apa? Ayo tulis dulu. Nanti kita baca satu-satu. Terus apa yang akan kamu lakukan jika menemukan dompet berisi 5 juta rupiah kalau kamu udah jadi hewan itu? Ayo, kasih waktu 2 menit. Ya, tulis aja saya mau jadi hewan ini misalkan. Ya, di WA di chat juga nggak apa-apa, bebas. Ditulis di buku bisa nggak apa-apa. Hewan apa yang dipilih, terus kalau nemu duit tuh di dompet 5 juta tuh, ya jadi cerita aja, yuk. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemukan dompet gitu berisi 5 juta? hewan ayam aja. Ya udah terserah ibu, tulis dulu. Ya kita lucu-lucuan. Hewannya, hewan apanya yang mau dipilih?
Oke. 1 menit setengah. Satu menit. Jadi harus dijelasin ya. Kamu ngapain nih? Oh, kalau menemukan dompet isinya 5 juta. Bu Ais katanya kayaknya udah siap nih. Oke, sudah ya, kita mulai dari Bu Ais. Bu Ais, coba bacakan Bu Ais. Jangan terlalu dekat Bu Ais, takut ini. Dari atas ya. Itu baca itu aja, langsung jawaban Bu Ais. Hewan, langsung ke hewannya ya. Nah, Ibu milih hewan dari apa? Aku milih hewannya, aku milih kucing. Ya. Dan apa yang akan aku lakukan jika aku menemukan dompet berisi 5 juta? Aku akan pergi ke salon untuk pedicure, untuk apa? Nyampo, untuk dandan cantik. Kucing juga kan perlu perawatan. Ya. Iya. Segitu aja, terima kasih. Oke, siapa lagi? Ayo Ibu Tatu silakan. Ini jadi hewan apa? Aku jadi hewan kucing. Wah, kucing juga. Karena aku kucing, aku tidak tahu itu yang namanya duit. Jadi aku tidak peduli. Aku tidak ambil dompetnya. Jadi nggak diambil walaupun bukan. Ibu kepala. Aku sementara ini menjadi hewan ayam jago. Kenapa memilih hewan ayam? Karena teman aku setiap pagi. Ketika tuan aku ke belakang membawa dompet, dompetnya jatuh. Ternyata dompetnya ada isinya, itu uang 5 juta. Karena aku setiap pagi selalu dikasih makan, makanya aku kembalikan dengan cara apa? Mematuknya. Mematuk. Ayo Bu Eka. Apa yang akan kamu pilih? Kalau aku jadi hewan, maka akan memilih panda. Panda itu gemoy seperti diriku. Apa yang akan kamu lakukan jika menemukan uang 5 juta? Pertama, mungkin separohnya akan ditransfer ke orang tua. Yang kedua, saya akan cari tempat makan yang enak. Kita makan-makan. Jadi binatang ya. Kamu jadi hewan apa? Aku akan menjadi hewan tupai. Karena tupai itu lincah ya. Apa yang akan aku lakukan jika aku menemukan dompet berisi 5 juta rupiah? Akan aku bawa uang itu dan aku dan aku bagikan kepada teman-temanku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan memilih hewan kucing. Karena aku setiap hari dikasih makan sama tuanku. Tiba-tiba tuanku pergi ke depan, aku ikutin. Dia jatuh dompetnya. Ketika dompet itu jatuh, aku akan nyakar-nyakar ya tuanku. Tuan, dompet tuan jatuh. Terus kata tuanku, terima kasih hewanku, gitu. Ya udah, terima kasih. Baik, jadi ayam, jadi kucing yang baik. Jadi nggak mau dompet dibalikin. Gimana?
Kalau aku jadi hewan, aku akan jadi kupu-kupu. Kenapa? Karena kupu-kupu bisa terbang kemanapun yang dituju. Misalkan aku pengen jalan-jalan nih ke Bandung, ya tinggal terbang aja, nyampe deh. Apa yang akan lakukan jika mendapatkan uang 5 juta? Waduh. Iya, kalau dapat uang 5 juta kan aku kurus nih, pengen jajan aja yang banyak biar gemuk, biar gemoy kayak pandan. Oke, tepuk tangan buat semua. Oke, jadi aneh-aneh ya Bu. Masa hewan tahu sama duit ya? Oke, baguslah, nggak apa-apa. Oke, lanjut, terima kasih partisipasinya. Nah, lanjut ke materi, mengapa tindakan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa bukan keyakinan kelas? Kenapa nih Bu? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jika ini peraturan nih, sebenarnya ini peraturan yang dibuat misalkan pemerintah. Jadi balik lagi ke nilai-nilai yang menggerakkan seseorang. Peraturan ini sebenarnya bisa berjalan kalau orang-orang udah sadar diri sendiri. Gitu. Jadi kenapa bukan keyakinan kelas, dan mereka ini pun ya bukan keyakinan kelas. Dia memakai helm tidak di kelas. Ya. Kedisiplinan sendiri. Jadi semuanya pertama emang mesti dari keyakinan diri dulu. Harusnya gitu. Ya. Jadi nggak mesalahkan, karena kemarin katanya harusnya keyakinan bukan peraturan, nggak bisa kayak gitu juga, gitu. Ya, lanjut ya. Nah, budaya positif ini bakal kita dapat itu dari sini. Pertamanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu kayak gimana nih? Nanti dibuatlah keyakinan. Nanti keyakinan kelas itu udah jadi, nanti baru nih ada lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya udah positif, otomatis terciptanya budaya positif. Jadi yang pertama dari bawah dulu lah kita. Peraturan kelasnya mau seperti apa, dibuatlah menjadi keyakinan kelas. Nih maunya apa nih peraturannya, ayo kita buat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terlaksana dengan baik, udah otomatis nanti lingkungan positif. Atau kita akan melanjut ke lingkungan positif. Lingkungan positif ya seperti apa ya, di sekolahnya harus kayak gini. Langsung ini udah nanti bakal terciptanya budaya positif, udah mencakup semuanya itu. Jadi yang pertama dilakukan keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah? Peraturan dulu, kita maunya peraturannya seperti apa, tapi nanti kita tuangkan jadi bentuk keyakinan kelas. Jadi bukan sekolah dulu, bukan keyakinan sekolah dulu. Enggak, kalau kita lagi ngebahas kelas, ini sama aja kalau ini diganti nih, peraturan sekolah. Ya. Kita rubah di sini keyakinan sekolah. Tapi nanti bakal tercipta nih lingkungan positif sekolah, budaya positif sekolah gitu. Jadi yang jelas di dasarnya dulu. Gitu. Ini kalau waktu kelas, untuk sekolah beda lagi. Paham ya? Nanti di akhirnya itu akan tercipta budaya positif di sekolahnya. Lingkungan mempengaruhi. Ya. Kalau sudah lingkungan mempengaruhi terus jadi budaya. Iya, jadi budaya. Jadi udah enggak. Jadi nggak perlu disuruh lagi, misalkan kayak tegur sapa misalkan assalamualaikum gitu. Itu udah nggak disuruh. Kenapa kamu nggak assalamualaikum gitu. Jadi itu udah budaya. Gitu. Jadinya budaya positif akhirnya. Lanjut. Bentar lagi. Nah, Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Bapak Ibu milih A atau milih B?
Ini kesepakatan kelas juga sama. Tapi yang ditanya itu mana merupakan keyakinan kelas. Yang ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau yang ini, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang keyakinan kelas? Yang milih A siapa? Ngacung? 1 orang, 2 orang. Yang mana yang keyakinan kelas? Ngacung? Bu Haji, terus Bu Haji Bu Kepala, terus siapa lagi? Yang keyakinan kelas itu yang mana? Yang A atau yang B? Yang termasuk keyakinan kelas yang mana? Yang A apa yang B? Bu Haji yang A. Boys? Boys yang mana? Yang A ada di keyakinan yang B ada di yang A. Ada teman-teman kami Kalau saya yang B. iya. Itu yang B, yang keyakinan kelasnya lebih condong ke yang B. Karena di situ ada kami, guru dan murid. Ya. Iya, berarti kan itu ada tuh di situ juga. Datang Yang saling menyayangi keyakinan kelas. Ya, yang B kami Oke, yang mana? B. Ya, ada yang A. Ada yang B. yang B. Ini kan ditanya kesepakatan kelas ya. Dari kesepakatan berarti Ini ya kuncinya di sini nih. Keyakinan kelas. keyakinan kelas. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Yang B. Ya. Kan di situ ada tuh Kami guru dan murid yang saling menyayangi berarti datang tepat B. Berbisik A. di situ tuh ada jadi dari Berarti yang A peraturan ya, termasuknya. Nah, kalau yang A itu dia cakupannya luas. Luas peraturan ya. Jadi peraturan sekolah itu. Sekolah itu mah ya. Ruang lingkungan sekolah. Iya. yang B-nya tuh kami murid yang semangat belajar. Berarti kan adanya di dalam Aktif dalam pembelajaran. Ya. iya di dalam sekolah. Aktif dalam pembelajaran. Ya, oke. Ya, jadi Nanti. kuncinya seperti itu. Nah, kalau ini udah jelas nih. Ini kan udah ke umum nih, umum ya. Umum. Terus ini juga umum, tapi kalau ini antara guru dan murid. Karena di kelas. Di kelas. Jadi yang ini ya. Udah tahu nih perbandingannya. Oke, lanjut. Nah, Ibu Guru, jadi di sini ada model keyakinan kelas yang dibikin itu jangan yang aneh-aneh. Ada yang Y, ada yang T. Jadi kalau kita bikin misalkan di sini di kertasnya, posternya, ini ada hormat, ada bekerja, ada diterima dan dimiliki. Kalau hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah dikuasai. Diterima, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini hormat, di sini sama, terdengarnya seperti apa, terlihatnya seperti apa, berperlikuannya seperti apa. Hormat, bekerja. Ini tabel Y karena berupa huruf Y. Nanti di sini diisi keterangannya. Kalau ini ber-T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Kalau masih bingung kita lihat yang ini. Nah, contohnya seperti ini.
Hormat, terdengar. Karena ini terdengar berarti kan bukan berarti melihat kan. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama katanya. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah ini terdengarnya harus seperti ini. Dengan kata-kata. Ya. Jadi kalau mau apa? Satu orang yang berbicara, berarti yang lain harus. Karena di sini ada hormat. Jadi karena. Jadi kalau lagi posisi hormat itu kalau ada yang ini harus mendengarkan segala macam. Ya. Lanjut ke terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kayak misalkan pulpen, pinjam pensil. Kadang ada yang minjem gitu. Tapi nggak minjem lagi, ambil aja. Itu udah termasuk ke terlihat. Tapi di sini harus di posisi hormat. Mendengarkan dengan seksama sama aja, berperilaku harus tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Ini terdengarnya, terlihatnya, berperilakunya. Kalau hormat tabel T, ini nih T, set gitu. Datang tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kebalikannya, menyapa teman dengan guru setiap hari dan guru setiap hari tak acuh kepada teman dan guru. Kayak gini. Tampaknya harus seperti ini, tidak tampaknya harus seperti ini. Udah mulai kebayang nggak bikinnya? Masih kada bingung ya? Bingung. Jadi poinnya gini aja, kalau kita poinnya gini, poinnya kalau hormat itu berarti ada ini. Pokoknya setiap hormat bekerja diterima itu ada ini, terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau mau menghormati harus kayak gimana gitu. Kalau ini tampak seperti, tidak tampak seperti gitu. Jadi kalau yang kayak gini tampaknya datang tepat waktu gitu. Itu berarti kan sama dengan menghormati. Berarti kalau belajar tidak ribut apa itu? Masuknya kemana? Belajar berperilaku. Apa? Sini. Memberikan rasa hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini berperilaku bukan? Iya. Tadi pertanyaannya. Kalau di kelas anak-anak ribut, jadi keyakinan kelas yang bakal dibikin itu dia nanti maksudnya. Berarti mau gimana, perilaku atau terlihat ditaruhnya? Di mendengar, di itu, terdengar kan ribut. Gimana caranya? Kita harus diam, menghormati yang sedang belajar. Yang mana itu? Yang ini pengennya? Masuk terdengar, ribut. Kalau terlihat gimana? Harus berempati terhadap perasaan orang lain. Mendengarkan dengan seksama katanya. Berarti kan ada di terlihat. Iya. Jadi ya, nanti bisa dipelajari bersama, nanti kalau filenya ini dibenerin lagi. Lanjut ya. Nah, kayak gini, tugas guru dan murid. Guru mengajar, murid mencoba. Menjawab pertanyaan, menghasilkan yang terbaik dari diri. Memberi nilai, bertanya jika tidak paham. Mengatur kelas, mengikuti peraturan. Menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas. Nah, ini tugas-tugas kita. Ini tugas murid. Tugasnya bukan nih guru nih menyakiti atau disakiti kayak gini. Jadi segini satu jalur. Ya. Sudah paham, nanti dipelajari bersama.
karena dibaca satu-satu. Yang penting tugasnya itu guru itu mengajar, murid itu tugasnya belajar. Kayak kewajiban dan haknya gitu. Kalau mengajar itu kewajiban apa hak sebagai guru? Wajib. Haknya apa sebagai murid? Ya, menerima pembelajaran dari guru ya. Kayak gitu. Kayak gitu aja, sama seperti itu. Oke. Nah, satu lagi nih, kayak tadi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini apa ini? Keyakinan kelas apa nih? Kalimatnya Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Keyakinan kelas bukan? kejujuran. Maksudnya tanya Bapak tadi Hah? bukan. Hah? Kayak kata kebijaksanaannya, bijaksananya apa? Kebajikan, nilai kebajikannya apa gitu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini nilai kebajikannya apa? Dia menghormati apa-apa gitu. Jujur ada masuk. Ya udah, kita coba aja nanti. Jujur katanya. Dilarang mengganggu orang lain, ini apa kebajikannya? Menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin katanya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Atau tidak boleh melarang Apa itu? Peraturan. Keyakinannya. Kebajikannya, nilai kebajikannya apa? Emang kalau melakukan kekerasan harus dihargai gitu. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Ya oke. Gunakan masker. Nilai kebajikannya. Menghargai. Gunakan masker, menghargai. Bersikap batu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa nggak ada yang milih keselamatan, kesehatan gitu? Oke. Nah ini jawabannya. Jadi kembalikan buku yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kan giliran, menunggu giliran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan kayak gitu. Ini nilai kebajikannya kayak gini. Keyakinan kelas yang dibuat nantinya. Lanjut. 4, berarti ada berapa lagi? 2 lagi ya? Senang boys. Kita dipercepat boys. Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ini? Bertahan hidup, belonging, ini kayak kasih sayang, power, freedom, fun, kayak bebas, kesenangan. Non, apa? Mau dipoto? Ini pasti mau dibikin status. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup yaitu survival. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ya, namanya bertahannya kayak gini. Kebutuhan biologis kayak gitu semua. Kasih sayang, kebutuhan psikologisnya. Jadi kalau yang nggak dapat kasih sayang itu kebutuhan dia itu psikologis. Kalau ini bertahan hidup, kebutuhannya bersifat fisiologis. Penguasaan untuk apa? Kekuatan itu menjadi kompeten, menjadi terampil. Ya. Lanjut. Kebebasan akan kebutuhan kemandirian. Nah, orang-orang yang bebas nih pengennya butuhnya ini. Kesenangan, mencari kesenangan bermain, tertawa, bayang hidup, menikmati apapun betapa menyedihkan. Nah, gitu kan ya. Jadi ada 5.
kebutuhan, kasih sayang, bertahan hidup ya, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, yang ini nih ya. Ini kebutuhan dasar manusia, nggak lepas dari ini semua. Boys yang mana nih? Semuanya. Posisi kupu-kupu, freedom, kebebasan. Iya, bebas kan, mau kemanapun pergi kan bebas. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada di mana posisi ibu? Penghukum, pembuat bersalah. Nah, kalau kita penghukum dan pembuat bersalah itu dihindari sekarang. Itu adalah identitas gagal. Menghindari hukuman juga nih identitas gagal. Kalau teman dan pemantau itu identitas berhasil, sukses. Tapi masih mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain. Ya. Jadi yang lebih bagus manajer, menghargai diri sendiri. Ya. Manajer juga kan ngatur ya. Oke, ya benar. Dari ini penghukum menghardik, menunjuk kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, memberontak, menyalahkan orang lain, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, mengulangi kesalahan. Terus berceramah. Kamu sudah tahu ya ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid. Kalau teman tuh membuat alasan-alasan untuk murid, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, ingat tidak ibu pernah bantu. Itu udah termasuk teman tuh. Terus saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Nah itu jawaban-jawaban dari anak. Ini hasilnya. Guru yang berkatanya kayak gini nih. Kalau guru yang berkatanya kayak gini, kalau berbuatnya seperti ini, menghardik, berceramah, membuat alasan, menghitung, mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Guru berkata kayak gini semua, apa peraturannya, itu udah termasuk pemantau. Apa peraturannya coba? Nah itu udah termasuk pemantau nih. Kalau yang manajer apa yang kita yakini gitu. Kalau ini hasilnya, terus ini dampaknya ke murid nih. Murid berkata, biarkan saja kalau penghukum. Nah, jadi dari kesimpulan ini kita coba lagi yang ini. Ada apa aja tadi? Ada penghukum, Pemantau, manajer, teman, penghukum, teman, pemantau, manajer, yang kedua itu apa lupa? Oke, balik lagi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada 5 ya. Karena katanya kan 5 posisi kontrol. Oke. Penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? 5 posisi kontrol yang mana? Ini teman ya, kita garis bawah. Bu Susi yang mana? Ini apa? Nah itu tuh, kena tuh. Bu Susi Ibu Susi ingat kan dengan keyakinan kelas kita bahwa harus menghargai orang lain. Ya, apa nih posisi kontrol yang mana? Yang keberapa? Ada berapa posisi kontrol? 5. Ya, teman, pemantau, sama manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Teman, oke. Guru juga bisa. Guru juga. Berarti Ibu Susi tidak memperhatikan.
5 posisi kontrol itu. Guru tidak ada 5 posisi kontrol, guru. Nanya ke Bu Haji. Ayo Bu Haji kasih tahu ada berapa Bu Haji? 5. Apa saja Bu Haji? Berbuat salah, teman, pemantau sama manajer. Itu ya Bu Susi ya. Oke. Lanjut. Tadi ya apa tadi? Teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Apa nih masuknya? Oke, coba aja ya, kita coba. Boy sudah ngantuk. Ayo lakukan demi ibu bapak. Ya. Boys apa? Boys mau ngomong apa? Tadi bukan katanya. Ayolah lakukan demi ibu bapak gitu. Berbuat salah. Mau berbuat salah. Kan ada nggak apa-apa, bebas. Iya, maksudnya itu kan tadi ada kata ayo lakukan gitu kan. Ibu atau bapak demi saya. Jadi mengharapkan itu mengharapkan imbalan demi ibu dan bapak. Ada di mana? Ada di mana? Iya, masih bingung. Oke, lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sama. Ini apa? Mengharapkan imbalan. Iya, termasuk posisi kontrol apa? Bagaimana? Ini termasuk posisi kontrol apa? Ayo, Bu Susi. Mengantuk? Apa? Oh, boleh. Bu Haji apa Bu Haji? Teman, boleh. Yang lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer katanya. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Oke, kita lihat ya. Itu kan tadi maksudnya yang ibu bapak dia kan mengharapkan imbalan. Oh, benar ya. Oke, yang kecewa sekali berarti pembuat yang orang bersalah. Kamu tidak pernah benar. Ini penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak, ini teman. Kamu mau mendapatkan stiker, ini pemantau. Jadi stiker itu kayak dinilai, dia punya nilai struktur tersendiri. Itu udah pemantau. Tapi ini udah bagus, kecuali yang ini nih. Ini sama ini nih udah jangan. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer yang terbaik. Kamu selalu yang paling terakhir, ini menghukum. Kamu selalu yang paling terakhir gitu, bukan dikasih solusi apa gitu. Ini menjudge langsung. Yang stiker apa? Kenapa contohnya apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini sedangkan pada pelajaran sebelumnya reward itu nggak boleh berupa Iya. Ya memang. Makanya ya makanya dikasih contoh bahwa kita itu berada di posisi kontrol yang mana. Kalau kita masih menggunakan stiker dan bintang, berarti posisi kontrol kita itu ada di pemantau. Selama ini, kita itu ada di pemantau. Gitu. Jadi boys termasuk ada di mana nih? Penghukum atau berbuat salah gitu. Itu udah diri kita sendiri. Paham ya? Lanjut. Berarti ngomong si Soka, kamu terakhir terus itu penghukum. Ya. Jadi kalau yang manajer makan, Sopa kesini sebentar, kenapa kamu terlambat mulu ya? Boleh diceritakan gitu. Jadi mencari. Kamu terakhir terus nulisnya.
Ah, itu. Oke, lanjut. Peraturan pemantau atau konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai major memperbaikinya. Kalau ini, kalau kamu tidak titik-titik, saya akan di sininya diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Ini pemantau nih ya. Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Ini memperbaiki kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ini manajer. Jadi maksudnya dikit lagi. Yang ini ke sini pemantau. Yang ini ke sini. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan. Nah, ini pemantau atau konsekuensi hadiah. Kalau yang manajer, apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu yakini supaya kamu tidak terlambat nulis terus, gitu. Bagaimana memperbaiki masalah ini, gitu. Kasih kayak gitu. Oke, udah ya. Lanjut ke yang terakhir, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Ada keterkaitan, jadi pertama kita itu harus menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya keyakinan itu keyakinan kelas yang dibuat atau keyakinan sekolah yang dibuat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu jangan dulu, misalkan ada masalah, orang jangan dulu langsung dimarahin. Misalkan kalau ada yang berantem, udah lihat yang video Sopa, yang di video. Nah, itu harus distabilkan dulu emosi dia. Sopa jangan marah ya, tenang dulu ya, sabar dulu ya, gitu. Itu harus distabilkan dulu, yang tadinya emosi dia harus distabilin dulu. Terus langsung ke validasi kebutuhan. Kebutuhannya apa nih? Maksudnya dia butuhnya apa nih? Dia kasih sayang, yang kebutuhan tadi. Dia kasih sayang, apa dia kebebasan, apa kesenangan atau apa gitu. Yang tadi yang 5 kebutuhan itu. Langsung menanyakan keyakinan. Keyakinan itu berarti keyakinan yang udah dibuat bersama, keyakinan kelasnya. Berarti harus menghargai segala macam. Tapi biarkan semuanya dia yang memperbaiki semua. Jadi bagaimana ya Sopa untuk memperbaiki semuanya? Ya, saya akan mencoba minta maaf dan bersabar gitu. Keyakinan apa Sopa? Ya kayak gitu. Jadi jelasin sama Sopa. Jadi biar dia yang menyadari dirinya sendiri. Oke. Nih kayak gini, menstabilkan ini kayak gini. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang untuk menstabilkan anak. Jadi harus seperti itu menanyakannya. Ya, jadi harus distabilin dulu. Kenapa dia kayak gitu? Harus Ditanya dulu. Gitu. Jangan saling permasalahan menjelaskan ke si A aja. Iya. Permasalahannya apa? Kalau seperti ini, itu juga sudah dilakukan tulis, kan coba ditanya. Bisa? Kan coba ditanya. Kamu tahu dari siapa? Kalau dari si Ya, jadi intinya ini aja sih. Intinya menstabilkan. Jadi stabilkan dulu. Jadi emosi dia, kontrol dia, apapun itu distabilkan dulu. Permasalahannya apapun kita stabilkan dulu. Biar tenang dulu. Baru itu masuk kita ke udah dia ngungkapin semua, baru
validasi kebutuhannya. Jadi validasi kebutuhannya itu apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kan pasti punya alasan. Setiap orang itu melakukan sesuatu pasti punya alasan tersendiri gitu. Jadi harus kita gali kayak gini, nilai-nilai seperti apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini udah kalimat-kalimat yang menggunakan segitiga restitusi. Caranya ini menstabilkan dulu, validasi kebutuhannya, menanyakan keyakinan, kayak gitu. Kayak gini sama aja. Kalau kamu ingin berbuat lebih baik gitu, sama aja. Ini intervensinya 30 detikan kayak gini. Kayak apa ya? Kayak memberi, kasih tahu gitu, gambarannya seperti apa. Lanjut. Nah, ini teorinya seperti ini. Yang tadi nanti filenya bisa dibagikan ke ibu guru di sekolah, kita dipelajari bersama tentang motivasi eksternal dan internal juga ya. Ya, boleh, siap. Nah, refleksi. Hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Insya Allah berubah. Oke. Kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Oke. Siapa yang mau jawab nomor 1? Siapa yang mau jawab ini? Silakan. Ayo, Ois nomor berapa? Ini peran Among, ini peran posisi kontrol ya. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul? Peran apa nih? Guru. Motivasi intrinsik. Nomor 2 ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan saya yang pertama senang, yang kedua senang, yang pertama senang, yang ini tentang perasaan, tentang disiplin. Saya berarti di sini akan membuat keyakinan kelas ya, supaya kelas itu berjalan lebih apa ya, lebih ke arah positif ya, gitu aja cukup. Siapa lagi yang mau menambahkan? Silakan. Saya akan menjawab yang nomor 1. Hal baru apa Paradigma saya yang saya dapatkan. pertama, insya Allah akan menurunkan emosinya dulu. Di posisi kontrolnya menurunkan emosi, dan insya Allah akan mengubah paradigma yang salah yang sering saya lakukan, dan mudah-mudahan kedepannya bisa kontrol diri, tidak emosi. Jadi Ibu Bapak Guru, kita sekarang hari ini sudah selesai melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif, yang mana kita sudah belajar bersama, berkolaborasi bersama, bahwa ada yang mesti kita rubah, yaitu paradigma yang selama ini kita pakai, yang tadinya stimulus respon menjadi apa? Teori kontrol. Jadi dan posisi 5 kontrol kita ada di posisi apa? Harus berubah. Yang tadinya misalkan kita penghukum, jadi harus seenggaknya kita berada di posisi yang aman, yaitu manajer ya. Jadi seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga atas kesempatan waktu yang terbuang, waktu yang dikasih kepada saya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.